Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat akun Google Scholar, lalu cara mencari jurnal yang terakreditasi Sinta, dan juga cara mencari jurnal yang terakreditasi Scopus. Oke, langsung saja kalian buka web, lalu kalian searching saja Google Scholar. Oke, ini yang paling atas kalian klik. Nah, jadi ini tampilan dari Google Scholar. Nah, gimana sih cara melogin akun Google Scholar-nya? Oke, jadi di pojok kanan atas kalian bisa klik. Jika ingin menambahkan akun, tinggal klik saja tambahkan akun. Oke, di sini akan diminta email. Klik selanjutnya, lalu diminta sandi. Oke, di sini sudah masuk ke akun Google Scholar kalian yang tadi kalian masukkan. Sini kalian bisa klik profil saya di sebelah kiri. Nah, jadi ini ada biodata profil dari akun Google Scholar kalian. Oke, di sini ada nama lengkap, nama afiliasi atau nama afiliasi itu nama univ kalian, lalu emailnya. Di sini saya menggunakan email univ juga, dan juga bidang minat itu prodi kalian yang pilih di univ kalian. Lalu setelah itu, dimana misalkan kita akan mencari salah satu dosen yang ada di univ kita. Sekarang di sini saya sudah pernah mencari Pak Budin. Oke, sini kalian klik saja. Nah, jadi ini adalah profil dari salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Pak Bunidnata. Beliau adalah dosen mata kuliah studi Islam. Jadi di sini banyak sekali jurnal-jurnal beliau, ya. Nah, di sini itu ada yang paling atas, salah satu jurnal beliau yang paling atas dikutip oleh orang lain sebanyak 6.203 kali, dan ini ada tanda bintang di atas. Itu menandakan bahwa jurnal ini akan mengalami pertambahan kutipan. Artinya jurnal ini bisa bertambah, yang tadinya 6.200 menjadi misalnya mungkin 6.500 gitu. Oke, jadi jurnal-jurnal beliau ini sudah dikutip oleh banyak orang sebanyak 35.601 kali sejak 2018. Oke, jadi seperti itu cara membuat akun Google Scholar dan cara melihat profil dosen di kampus kita. Kita lanjut ke tutorial yang kedua, yaitu cara mencari jurnal yang terakreditasi Sinta. Di sini kalian bisa ketik saja Sinta. Oke, jadi Sinta, Science and Technology Index. Di sini bisa kalian klik saja. Nah, Sinta itu adalah jurnal-jurnal yang nasional. Jadi jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi Sinta itu secara nasional gitu. Jadi misalkan di sini kalian ingin mencari salah satu jurnal, di sini bagian author kalian bisa ubah menjadi jurnal. Lalu kalian cari kata kuncinya misalnya manajemen. Nah, di sini ada banyak sekali jurnal tentang manajemen. Nah, misalkan kita pilih salah satu, yang ini.
Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Nah, di sini sudah terlihat dia terakreditasi Sinta 2. Dan nah, jadi Sinta itu akreditasinya mulai dari Sinta 1 yang Sinta paling tinggi. Jadi jurnal Sinta 1 itu biasanya memerlukan biaya yang besar untuk submitnya gitu. Jadi ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan yang terakhir itu Sinta 6. Oke, misalkan kita ingin melihat harganya untuk submit jurnal yang sudah terakreditasi Sinta itu bagaimana. Jadi misalkan kita pilih yang jurnal manajemen dan kewirausahaan. Di sini kalian ada website, kalian bisa klik saja. Nah, jurnal manajemen dan kewirausahaan. Jadi untuk melihat harga yang disubmit oleh autornya, jurnal ini itu kan terakreditasi Sinta 2. Nah, di sebelah kanan sini ada artikel processing charge. Nah, itu untuk melihat berapa harga yang dibutuhkan, biaya yang dibutuhkan untuk submit jurnal ini. Oke, di sini diperlukan sebesar 1.500.000. Jadi untuk submit jurnal yang terakreditasi Sinta 2 ya, ini kan Sinta 2, itu memerlukan biaya sebesar 1.500.000. Oke, jadi seperti itu caranya. Dan di sini juga selain melihat, nah di sini ada accreditation level. Jadi di sini tuh untuk melihat jurnal yang sudah terakreditasi. Ada misalkan ini Sinta 6 itu berapa, Sinta 1 itu jumlahnya berapa, 139, Sinta 2 1224, Sinta 3 1719, Sinta 4 3278, dan seterusnya. Ini Sinta 5 dan ini Sinta 6. Oke, jadi seperti itu tutorial untuk mencari jurnal yang terakreditasi Sinta. Kita lanjut ke tutorial yang berikutnya, cara mencari jurnal yang terakreditasi Scopus. Sini kalian bisa cari Simago. Sini yang paling atas, Simago Journal and Country Rank. Kalian saja. Oke, jadi ini tampilannya. Oke, jadi jurnal yang terakreditasi Scopus itu adalah jurnal yang sudah secara internasional dari seluruh negara, jadi kita bisa melihat jurnal itu. Kalau tadi Sinta itu hanya secara nasional gitu. Jadi kalau Scopus ini secara internasional. Biasanya jurnal Scopus ini menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi di sini ada, kita ingin melihat ranking dari jurnal yang di Scopus. Kita klik saja Journal Ranks in Explore. Di sini peringkat pertama itu ada jurnal CIA Cancer Journal for Clinicians, berada di tingkatan Q1. Itu berarti di Scopus 1. Jadi kalau Scopus itu ada 3 tingkatan, yang paling tinggi itu adalah Q1, Q2, dan yang terakhir Q3. Kalau Sinta tadi cuman kalau Sinta tadi itu ada 6, kalau Scopus itu cuma 3 gitu. Nah, untuk mencari, misalkan kita ingin mencari salah satu jurnal menggunakan kata kunci manajemen, menggunakan bahasa Inggris ya. Kita searching. Oke, di sini ada banyak sekali. Ada Academy of Management Journal, Strategic Management Journal, Academy of Management Review, dan masih banyak lagi. Sekarang kita pilih salah satu.
ini ya. Coba kita pilih yang Journal of Operation Management. Oke, jadi untuk melihat ini berada di tingkatan key berapa, kalian scroll ke bawah sampai menemukan grafik. Nah, jadi ini grafik-grafik ini itu adalah grafik yang sudah jurnal ini itu sudah dikutip oleh orang lain ya, untuk menunjukkan grafik-grafik itu. Nah, jadi dia berada di tingkatan Q1 atau tingkatan pertama, Scopus paling tinggi Q1. Nah, misalkan kita ingin melihat berapa biaya yang diperlukan untuk submit di jurnal ini, karena Scopus itu kan secara internasional pasti memerlukan biaya yang paling besar gitu ya. Nah, kalian bisa copy saja judul jurnal ini. Nah, di sini perlu kalian lihat dulu, ini berada dari negara Netherlands ya, dari Belanda, dan ini dipublish oleh John Wiley and Sons. Jadi ini itu adalah website yang mempublish jurnal ini. Oke, jika kalian sudah mengcopy judulnya, kalian bisa langsung buka Google, kalian salin. Oke, jadi kita buka tadi yang John Wiley ya, jangan sampai salah karena ini banyak. Ini ada Journal of Operation Management juga, tapi dia bukan dari John Wiley. Kita pilih yang dari John Wiley. Ini ya, Wiley Online Library. Kita klik. Oke, jadi ini tampilannya. Sekarang kita ingin melihat harganya. Coba kita ke Contribute, Open Access. Oke. Nah, ini. If the open access option is selected, submission will be subject to an APC. Jadi APC itu adalah Article Publication Charge ya. Jadi untuk keterangan berapa biaya yang diperlukan untuk submit jurnal di Journal of Operation Management ini. Nah, karena ini Scopus adalah secara internasional, berarti biaya yang diperlukan juga tuh bukan lagi adalah rupiah, tapi adalah dolar. Dia sebesar 3.350 dolar. Itu kalau dari rupiah ini mungkin besar sekali ya untuk mensubmit jurnal ini. Oke, jadi segitu saja tutorial dari saya, mulai dari membuat akun Google Scholar, cara mencari jurnal yang terakreditasi Sinta, dan juga cara mencari jurnal yang terakreditasi Scopus. Semoga kalian mengerti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.